Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Di video kami sebelumnya, kami telah membuka dan membahas ilmu rahasia nafas. Dan kali ini kami akan membuka zikir nafas, mengenal asal-usulnya nafas, mengenal datangnya nafas, mengenal reservoir nafas, mengenal puncak kedatangannya nafas, menghargai nafas dengan hakul yakin, melihat kedatangan nafas dari panduan ainul yakin, tarbiyah diri dengan mutu kaulan tamutu atau hadis, dan cara nafas berzikir. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk awal mari kita latih mematikan diri. Latihan pergerakan Allah atau memulangkan sifat asma af'al Allah dengan muraqabah dan musyahadah. Latihan ilmu Allah dengan kalimat syahadah dan syuhud, kodrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu-ilmu hayat hidup. Kaum arif billah dan ahli rohani amat mementingkan latihan pernafasan. Bila pernafasan baik, maka akan baiklah perjalanan ruh dengan robnya. Emosi amat mempengaruhi pernafasan, baik ia dalam keadaan marah, stres, atau tenang. Jika seseorang itu berhasil mengawal emosinya, maka tenanglah ia. Mereka yang tidak mementingkan rohani adalah seperti jasad yang tidak ada ruh. Mereka itu amat dibodohi oleh setan. Apa gunanya sebatang jasad walaupun ia seorang raja, seorang yang cantik dan kaya, jika tidak ada ruh dan nyawa? Maka akan dikebumikan dengan secepat mungkin atau mayat namanya. Ruh dan kerohanian amat penting dalam memahami pengertian hidup dan perjalanan hidup ini. Nafas berasal dari Rabbul Alamin. Bagaimana mengenal turunnya dan naiknya nafas ini dari sebatang tubuh yang tidak ada hawi dan kuah? Bagaimana ratusan ribu bahkan jutaan makhluk menerima nafas turun, nafas naik dengan secara sistematik dan secara teratur tanpa ada gangguan dan tidak kehilangan satu nafas pun yang terkendala dalam jutaan tahun, kecuali jika sudah sampai ajal maut seseorang itu dengan takdir nafas dan usia hayatnya. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas hancurlah kehidupan. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Nafas adalah rahasia ilahi. Para ulama sufi mengamalkan zikir nafas untuk membersihkan rohani, manakala para ahli tenaga dalam mengamalkan pernafasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya sehingga dapat melakukan perkara dengan kuasa jasad. Kaum sufi menamakan sebagai nasmu, yaitu gabungan antara ruh, jasmani, dan jasad. Zikir nafas adalah lentera penggerak semua sistem rohani dan jasmani. Zikir nafas adalah merupakan ibu dari segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan, yaitu mampu membersihkan segala kotoran dalam dan rohani. Zikir nafas ini ada pecahan dan rangkaian tersendiri. Pecahan zikir ini ialah zikir nufus, zikir tanafas, dan zikir anfas. Keempat-empatnya saling berkaitan di antara satu sama lain. Bermula dari nafas itu karena anfas, hidup ampas itu karena nufus, hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah merupakan diri rahasia Allah. Nufus, anfas, dan tanafas itu adalah satu perkara yang gaib, yang wujud tanpa dapat dirasakan dan tak bisa dilihat, seperti juga nafas. Kurang etis jika membicarakan sesuatu yang tidak boleh dibuktikan dengan ilmu yakin ataupun ainul yakin, karena ini akan menimbulkan fitnah besar pada pembicaranya kelak. Sudah menjadi galibnya manusia akan menolak sesuatu yang tidak tercapai oleh akal dan ilmunya, meskipun jalan paling baik adalah jika ia mendiamkan diri atau tawakuf di samping belajar untuk memahaminya. Kedudukan sistem batin dan spiritual ini bergerak dengan kuasa kodrat yang mutlak dengan hanya dapat dilihat dengan mata hati atau basirah oleh mereka yang tetap hidup hati mereka secara zahir dan batin. Tanpa ilmu mata hati, memang hati tidak akan terbuka dan hidup, dan tidak akan dapat memperhatikan keajaiban hati ini.
Kedudukan anfas ialah di hidung, kedudukan tanafas di telinga, kedudukan nufus di jantung, kedudukan nafas ialah di mulut. Anfas, nafas, tanafas, dan nufus ini merupakan satu kuasa atau keadaan yang keluar masuk atau bergerak dalam tubuh seseorang manusia. Apakah insan mudah memahami pergerakan sistem spiritual dan rohani ini tanpa mengenal Robnya dan ilahnya? Sekali-kali insan tidak akan mengenal Rabbnya yang tanpa ilmu kalimat La ilaha illallah. Semua sistem pergerakan nafas, anfas, dan nafas adalah satu sistem unggul dan ajaib yang penuh dengan mujizat. Tanafas bergerak di telinga, nufus bergerak di jantung, anfas bergerak di hidung, nafas pula di mulut. Di antara keempat unsur ini, nafaslah yang bisa dirasa dan disentuh serta mudah untuk diyakini kalau kita membicarakannya, karena setiap orang bisa merasakan dengan perasaan zahir. Oleh karena itu, kali ini kami akan membicarakan zikir nafas saja. Nafas adalah sumber utama dalam menghidupkan hati dan jasad. Memahaminya dan menguasainya akan membawa insan itu pada kebahagiaan. Nafas adalah saluran penting bagi kita untuk meneruskan hidup di bumi ini. Kalau ada jasad tanpa nafas, tidak berguna jasad ini. Ada ruh tapi tidak ada nafas, tidak akan bermanfaat ruh itu pada jasad itu. Nafas yaitu angin yang keluar masuk dari lubang hidung dan mulut atau dari luar tubuh ke dalam tubuh. Menurut pengertian sains, udara yang keluar dari mulut atau hidung itu ialah karbon dioksida atau CO2. Sementara yang disebut udara yang masuk itu ialah oksigen atau O2. Fungsi oksigen atau O2 ini ialah untuk memutarkan darah dalam jantung, menyebabkan nyawa bergerak. Oksigen atau O2 itu dihirup dari luar yang diproses oleh tumbuh-tumbuhan dari alam seluruhnya. Pikirkanlah dan renungkanlah betapa pentingnya penguasaan nafas dalam hidup, dan tanpa penguasaan ini Anda tidak akan bahagia secara zahir dan batin. Ahli sains mengakui hakikat ini, bahwa semua puncak masalah hidup yang membawa pada keadaan tidak bahagia adalah karena ketidakharmonisan antara jasad dan kalbu, ketidakstabilan emosi atau masalah psikologi. Emosi dan jasad sangat berkaitan. Jika tidak dikendalikan, akan membawa mudarat pada tubuh badan dan juga anggota badan yang menjalankan tugas penting dalam sistem peredaran darah dan sistem oksigenasi. Justru perawatan yang paling baik ialah membina motivasi seseorang pada kekuatan dalam tubuh dengan mendekatkan manusia itu dengan Rabbnya. Zikir yang digabungkan dengan teknik pernafasan yang betul atau disebut oleh ahli tasawuf sebagai zikir nafas akan memberi kesan yang hebat. Imam Al-Ghazali mengatakan zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepat proses penyucian hati atau membakar musmuma. Pernafasan yang betul akan memaksimumkan penyerapan oksigen atau O2 yang amat penting dalam kehidupan dan kesehatan manusia. Kekurangan oksigen menyebabkan seseorang mengalami berbagai penyakit seperti kanker, gangguan saraf, leukemia, dan lain-lain. Berikut teknik terapi zikir pernafasan. Pertama, kita harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian, duduk rileks dengan punggung tegak, lalu amati nafas yang keluar masuk. Kemudian, ikut gerak nafas. Jangan mengatur nafas, biarkan nafas keluar masuk dengan bebas. Posisi badan tegak, kepala lurus dengan tulang punggung. Sebaiknya bagi pemula mata dipejamkan, mulut tertutup rapat, dan lidah sedikit diteguhkan di atas atau di atas langit-langit. Selanjutnya, tarik nafas perlahan-lahan dan dalam-dalam. Dada digembungkan, perut dikempeskan sekempes mungkin dan dikeraskan agar energi yang dibangkitkan besar dengan penuh perasaan. Rasakan seolah-olah energi ilahi masuk melalui pusat, naik ke atas menembus ubun-ubun sampai ke titik omek atau titik takber hingga. Tahan selama beberapa detik agar diproses oleh paru-paru. Tahan napas di bawah pusat. Kemudian energi ilahi yang terang benderang diturunkan kembali ke kepala sampai ke tengah dada, dan keluarkan napas perlahan-lahan dari lubang hidung. Berarti 1 kali putaran nafas sudah kita selesaikan.
Penarikan nafas harus dengan tertib dan juga secara natural tanpa dipaksa ataupun didesak, sebab hal ini akan gagal menghasilkan satu proses yang mukamil. Selanjutnya, tarik nafas kembali dalam-dalam. Tahan selama beberapa detik dan lanjutkan. Sebaiknya 5-1-5 atau 10-1-10 ataupun 3-1-3. Tarik 3 saat tahan 1 saat dan lepas 3, atau ikut kekuatan daya tarikan dan hembusan. Lanjutkan terapi pernapasan dengan dada tetap digembungkan dan perut tetap dikempeskan dan dikeraskan. Menarik nafas dengan membayangkan menghirup udara yang bersih dan sehat. Lepaskan nafas dengan membayangkan membuang penyakit, racun dan udara kotor. Nafas ditahan agar proses biologis di dalam paru-paru berlangsung sempurna, yaitu oksigen yang di udara diserap oleh paru-paru secara maksimal dan udara kotor beracun atau CO2 dilepaskan ke udara untuk kemudian dibuang keluar saat melepaskan nafas. Dengan bernafas biasa, maka proses berlangsung tidak sempurna karena belum sempat terjadi pertukaran secara lengkap. Udara sudah dikeluarkan lagi dari paru-paru. Ketika Anda bernafas tepat pada tarikan oksigen, maka yang harus Anda fokuskan ialah lafaz hu atau dia. Lanjutnya, hembuskan nafas, maka fokuskan pada lafaz Allah. Begitu terus berulang-ulang. Perlu diingat bahwa pada lafaz hu harus benar-benar Anda rasakan hu mengalir di pembuluh-pembuluh nadi dan menyebar ke segenap penjuru organ tubuh. Pada lafaz Allah, ketika dihembuskan, rasakan bahwa yang di luar tubuh Anda tidak lepas dari tangannya. Jika Anda ikhlas karena Allah semata, maka Anda akan bertatapan dengannya. Tentunya bukan dengan panca indera, tapi lebih daripada itu. Jika Anda ingin tahu metode zikir nafas Wali Songo yang lain kecuali Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tinggal membalik hu pada hembusan nafas dan Allah pada tarikan nafas. Waktu ingin melakukan zikir nafas, kita wajib memulangkan sat sifat af'al kepada sat sifat af'al Allah, yang berarti memulangkan segala wujud kita yang zahir kepada wujud kita yang batin, yaitu ruh, dan pulangkan wujud ruh pada hakikatnya, wujud yang qadim zat Allah juga. La maujud illallah, tiada yang ada di alam ini pada hakikatnya melainkan Allah juga. Hakikat nafi pada diri kita ialah la wujud atau tiada yang wujud, la qadir atau tiada yang maha kuasa, la hayyun, la muridun, la alimun atau tiada yang maha mengetahui, la samiun atau tiada yang mendengar, la basirun atau tiada yang maha melihat, la mutakallimun fil haqqir illallah. Berkata pada Arif Billah, matikanlah diri kamu sebelum kamu dimatikan. Penjelasan tentang mati kami juga telah bahas di video sebelumnya. Zikir nafas adalah sebagai nur cahaya yang memancarkan ke seluruh jiwa seseorang pengamal zikir nafas. Besar faedahnya untuk memancarkan kekentalan darah hitam yang berada di hati yang dianggap sebagai istana iblis itu. Selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu ma'rifat yang diharapkan itu tidak mungkin diperoleh. Nur itu tidak akan bersinar menyeluruh kegelapan dalam diri, kalaupun ia menyala tetapi cahayanya tidak terang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasad jasad." Siapa yang mengenal dirinya, tentu dia mengenal Robnya, dan siapa yang mengenal Robnya, maka binasalah dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah kau datang, kepada Allah kau dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Apabila ruh diturunkan ke bumi, ruh berhajat pada sifat iftikar Allah untuk berfungsi di atas muka bumi ini. Jika tidak ada sifat iftikar, ruh tidak berfungsi.
Ini disebabkan karena ruh memiliki sifat yang suci dan tinggi yang tidak ada pengetahuan dan kehendak terhadap alam yang rendah atau dunia. Oleh karena itu, diperlukan sifat iftikar atau melaksanakan tugas sebagai khalifah di kehidupannya dan dunia. 4 sifat iftikar yaitu sifat kodrat, hayat, iradat, ilmu. Sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, Allah melapisi ruh Al-Qudsi dengan lapisan-lapisan sampai ke alam mulkiyah yang disebut kiswa unsuriyah, yaitu alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Karena kekuasaan ruh Al-Qudus dapat menghancurkan jasad, sebagaimana cahaya matahari yang dihalangi cahayanya dengan berbagai lapisan ozon, agar tidak terbakar bumi ini karena kepanasannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kutiupkan ruhku dalam tubuh manusia. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Kudrat atau kuasa yaitu dinyatakan pada atau ruh jasmani dan diletakkan dalam jasad. Ruh memerlukan jasad untuk bergerak di atas muka bumi atau nasma fisikal, kuasa batin yang hebat. Tanah sama dengan tubuh badan, sama dengan istana hakikat. Ilmu dinyatakan pada atau ruh sultani dan menjadikan akal apabila digabungkan dengan unsur air dan diletakkan pada otak. Ruh tidak akan dapat berpikir untuk kehidupan di dunia tanpa ilmu, bangsa dunia, atau air, atau akal, atau ilham, atau laduni, pandangan tajam hikmah. Air sama dengan otak, sama dengan istana syariat. Hayat atau hidup, ia dinyatakan pada ruh al-hayat dan menjadi nafas apabila bergabung dengan udara. Ruh memerlukan nafas untuk berhubungan dengan nafas. Nafas menstabilkan emosi, akal, kesehatan, dan perjalanan ruh. Angin, udara, sistem pernafasan, istana, tarikat. Iradat atau berkehendak, ia dinyatakan pada ruh serani rawani dan menjadi nafas apabila digabungkan dengan unsur api dan diletakkan di jantung atau kalbi. Ruh memerlukan nafas bangsa dunia untuk memakmurkan dunia. Nafsu sama dengan ketenangan, kasyaf, asyik, cinta, rindu, syuhud, makrifat. Api sama dengan jantung, sama dengan istana makrifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan, ruh adalah hakikat diri manusia yang sebenarnya. Ruh adalah nur cahaya yang tinggi yang dibalut dengan beberapa lapisan pakaian sebelum diturunkan ke alam dunia ini agar jasad tidak terbakar. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Setiap ruh mempunyai tempat atau daerah ketika ruh berada dalam jasad. Setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengelola setiap lapisan tersebut agar tersikap baginya rahasia. Kenali dirimu dengan merenungkan ke dalam dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa dalil, dan tanpa perantara. Sahabatku, galilah rahasia alam di dirimu sendiri sehingga berjumpa dengan air dari alam malakut, alam jabarut, dan akhirnya lahut. Niscaya kamu akan dapat menyaksikan kembali bagaimana dirimu berhimpun dan bertasbih di alam lahut, serta menyaksikan bagaimana dirimu bersaksi akan diri ketuhanan. Sebagaimana firman-Nya, adakah aku Tuhan kamu? Atau ruh menjawab, bahkan kami menyaksikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Siapa yang sampai ke alam ini mengambil ilmunya dari Allah tanpa perantara, yaitu ilmu laduni. Di alam ini ia beribadah dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Pandangannya senantiasa melihat pada dua alam, melihat dirinya di alam zahir yaitu af'al, sifat, dan asma, bermusyahadah dengan zatnya di alam lahut. Adakala mereka itu fana atau lebur penglihatan di alam ini ketika mentajallikan rahasianya, sehingga tidak ada yang dilihat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, cara nafas bersikir. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu mensupport channel ini, dan terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.